Galeri Nasional Indonesia adalah museum seni dan pusat pameran karya-karya seni rupa terbaik Indonesia dan mancanegara. Galeri Nasional turut mengembangkan seni rupa melalui berbagai kegiatan edukatif, kultural, dan rekreasi. Selama lebih dari 1 dekade, Galeri Nasional selalu terbuka untuk Anda yang ingin mengenal seni lebih dekat. Lokasinya berada di pusat ibu kota Jakarta, dekat dengan Monas, Museum Nasional, Perpustakaan Nasional, dan Istana Negara. Galeri Nasional hadir di tengah warga, berada tepat di depan stasiun kereta api Gambir. Letaknya yang strategis memudahkan semua kalangan masyarakat untuk mengunjungi Galeri Nasional. Sejak tahun 2015, Galeri Nasional menghadirkan konsep baru berupa pameran tetap yang menampilkan koleksi karya seni rupa secara informatif dan interaktif. Anda bisa menggunakan perangkat multimedia, berisi informasi mendetail dari setiap karya yang dipamerkan. Pameran tetap koleksi Galeri Nasional terbagi dalam 2 galeri. Galeri 1 menampilkan karya-karya seni rupa modern Indonesia dan mancanegara. Galeri 2 menampilkan karya-karya seni rupa kontemporer Indonesia. Di sini, Anda bisa menyaksikan bagaimana seni sejak dulu hadir menemani kita. Melalui seni, kita bisa melintasi sejarah negeri ini. Dari era perintisan seni modern Indonesia, Moi Indi, Persagi, Sanggar Seni, hingga era seni rupa kontemporer. Dalam pameran tetap Galeri Nasional, seni menjadi perekam sejarah sebagai representasi memori kolektif. Melalui berbagai medium yang ditampilkan, seni menjadi sarana bagi kita untuk memahami dan mencintai budaya bangsa. Dalam pameran ini, ekspresi seni menjadi cerminan bagi hari-hari yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Galeri Nasional mengoleksi, mendokumentasikan, dan merawat karya-karya penting seni rupa. Lebih dari itu, Galeri Nasional turut mendukung perkembangan seni rupa terkini. Tersedia ruang-ruang pameran temporer yang bisa diakses oleh publik dan bisa digunakan oleh para seniman terpilih dari Indonesia dan internasional. Seiring berjalannya waktu, pameran-pameran di Galeri Nasional menjadi bagian dari sejarah perkembangan seni rupa di Indonesia. Tolak ukur bagi karya-karya seni rupa pada masa mendatang. Galeri Nasional turut menjalin kerjasama dengan berbagai perupa, komunitas, galeri, lembaga, dan institusi. Di sini, berbagai kegiatan seni rupa berlangsung sepanjang tahun, dari skala nasional sampai internasional. Dari pameran tunggal, pameran bersama, hingga festival. Melalui berbagai bentuk ekspresi visual yang tersaji, Galeri Nasional mengajak publik untuk mengalami dan menikmati seni. Anda juga bisa menikmati ruang-ruang terbuka di Galeri Nasional. Di antara gedung-gedung peninggalan zaman kolonial, terdapat juga berbagai fasilitas, dari kafe, perpustakaan, hingga toko seni rupa. Sebagai ruang rekreasi dan edukasi, Galeri Nasional adalah ruang berbagi dan menikmati seni bersama sahabat dan kerabat Anda. Anda akan selalu punya banyak cerita setiap berkunjung ke Galeri Nasional Indonesia. Galeri untuk seni rupa modern dan kontemporer. Melihat lebih dekat, Galeri Nasional Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat Jalnas. Bertemu lagi dengan kami dalam kegiatan Bicara Rupa. Namun kali ini kita akan berbicara hal yang berbeda dari Bicara Rupa sebelumnya, yaitu lebih kepada penanganan koleksi yang ada di galeri seni.
dan mungkin juga nanti bisa diadopsi dengan penanganan koleksi di museum. Namun pembahasan kita nanti akan lebih membahas bagaimana penanganan koleksi di galeri seni yang koleksinya mayoritas karya-karya seni rupa. Bersama saya tidak sendiri, di sini saya ditemani manajemen Galnas yang lain, bahkan pimpinan Galnas langsung, yaitu Bapak Pustanto yang nanti boleh Pak, ya Pak Pustanto, nanti kami berdua akan memandu, membagi informasi mengenai penanganan koleksi seperti apa sih selama masa pandemi gini. Karena penanganan koleksi itu pasti pernah dilakukan, bahkan sering dilakukan oleh para teman-teman atau rekan-rekan museum yang lainnya. Tetapi dalam kondisi yang pengecualian saat ini, pasti memerlukan strategi yang berbeda. Bagaimana strateginya? Nanti akan kita share informasi. Nah, bersama saya kenalkan dulu, ini sudah ada Pak Pustanto. Kami Selamat siang. Pak Pus. Selamat siang, Pak Pus. Selamat siang, Mas Jarod dan sahabat Galnas. Pak Pus ini merupakan konservator senior di Indonesia, saya bilang seperti itu. Karena dilihat dari pengalamannya, beliau sudah beberapa kali mengikuti kegiatan internship atau workshop konservasi dari sejak tahun 99. Padahal pada saat itu Pak Pus, saya masih SMP Pak. Tapi Pak Pus belajar konservasi itu udah luar biasa di Indonesia. Merupakan konservasi senior di Indonesia, karena dilihat dari pengalamannya, beliau sudah selanjutnya saya akan Pak Pus untuk memulai menginformasikan tentang bagaimana penanganan koleksi di masa pandemi. Silakan Pak Pus. Terima kasih Mas Jarod. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat Galnas yang berada dimanapun, utamanya tentunya sahabat Galnas yang ikut pada acara berbagi pada siang hari ini melalui media online. Apa kabar semuanya? Kami berharap semuanya sehat walafiat. Yang pertama-tama tentunya izinkan saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentunya kami juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada rekan-rekan, teman-teman yang merayakan pada saat ini, dan tentu kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menangani koleksi, utamanya tentunya kalau kami di Galeri Nasional adalah koleksi negara, atau teman-teman yang dimanapun berada, sahabat Galnas mungkin ya koleksi masing-masing. Dan tentunya harapan kita penanganannya dengan baik, baik dalam arti kita sehat, kemudian koleksi juga sehat, dan juga tentunya koleksi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, secara optimal. Seperti disampaikan Mas Jarod tadi, kami hadir berdua, saya Pustanto, tadi sudah diperkenalkan Mas Jarod, dan di sana ada Mas Jarod, juga salah satu pegawai Galeri Nasional, konservator Galeri Nasional, dan tentunya pada siang hari ini akan berbagi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sahabat Galnas. Semoga pertemuan kita saat ini bermanfaat untuk kita semua tentunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya kita sudah hampir 2,5 bulan atau bahkan lebih ya, kita dalam kondisi berjarak secara fisik, termasuk tentunya kita juga berjarak dengan koleksi yang kita sayangi, yang ada di kantor mungkin, atau yang ada di tempat lain, baik di galeri maupun museum,
Dan tentu hal ini pasti beda. Satu sisi di bagian yang menangani koleksi karena harus bekerja dari rumah agar mereka tetap sehat dan bisa memutus mata rantai COVID-19. Pada sisi lain, koleksi kita itu sendiri harus disayang, harus dikontrol setiap hari, setiap saat, agar kondisinya tetap sehat, terpantau. Tentu ini muncul persoalan baru dan itu pasti masih berlanjut, karena kita sendiri belum tahu pasti sebenarnya COVID-19 ini akan berakhir kapan. Bapak Ibu sekalian, sahabat Galnas yang saya hormati, koleksi yang kita kelola baik di museum maupun di galeri pasti punya nilai penting. Dalam pemahaman ini tentunya punya nilai sejarah, punya nilai ilmu pengetahuan, kemudian tentunya penting untuk pendidikan, kebudayaan, punya nilai teknologi, bahkan pariwisata. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015. Tugas kita tentunya mengelola koleksi tersebut dengan baik dan termasuk di dalamnya adalah perawatan atau pemeliharaan. Di dalam pengelolaan ini tentu ada unsur manusia atau SDM. Untuk menjaga kesehatan koleksi kita, tidak boleh mengorbankan kesehatan teman-teman kita, saudara-saudara kita, SDM yang ada di tempat kita kerja, yang setiap hari menangani koleksi tersebut. Namun saat ini yang kita hadapi adalah persoalan virus corona yang sudah mandemi di seluruh dunia. Dan penyebarannya dari orang ke orang melalui percikan, dari mulut, dari hidung, dan sampai saat ini sepertinya belum ketemu vaksinnya. Sehingga memang kita harus relatif sangat hati-hati untuk menjaga itu. Nah, kemudian pertanyaan kita, apa hubungannya koleksi dan COVID itu sendiri? Ini yang nanti akan kita share bareng-bareng bersama Mas Jarod. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa ngasih masukan-masukan, berbagi buat pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kemungkinan pertama, koleksi kita terkontaminasi oleh COVID karena kemungkinan ada yang menempel di permukaan koleksi tersebut. Nah, kalau di Galeri Nasional memang koleksi-koleksi seperti lukisan itu tidak boleh disentuh dengan tangan, tidak boleh. Tapi kalau orang melihat, kemudian mendekatkan diri, kemudian dia berdiskusi, tentu ada sebagian cairan-cairan yang melengkat ke situ. Nah, ini tentunya menjadikan persoalan baru. Kemudian kemungkinan kedua, ada alat penunjang yang ada di sekitar koleksi itu. Misalnya alat pengaman, atau mungkin alat-alat lain yang tentunya kemungkinan terkontaminasi dengan virus ini ada aja. Dan kemungkinan yang ketiga tentunya adalah ruang, di mana kita rasakan hampir sebagian besar karya-karya koleksi itu ada di ruang tertutup, baik di ruang pameran maupun di storage. Dan itu mestinya dikunjungi oleh manusia juga, dan kemungkinan terkontaminasi pasti akan lebih. Nah, untuk itulah kalau kita bicara kesehatan tentang koleksi itu sendiri, tentunya banyak menyangkut beberapa hal. Misalnya menyangkut persoalan internal, tentu kita akan lihat karya itu akan sehat apabila materialnya standar, gitu ya. Kalau materialnya tidak standar, pasti kemungkinan koleksi itu tidak sehat akan terjadi. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah saat karya itu dibuat. Jadi secara teknis pembuatan karya itu juga menentukan apakah karya koleksi itu akhirnya sehat atau tidak. Apakah ketika membuat karya itu menggunakan SOP-SOP yang telah disepakati,
Dan tentunya yang tidak kalah pentingnya kesehatan koleksi adalah tentunya menyangkut usia. Semakin usianya tua, kemungkinan koleksi itu tidak sehat pasti akan terjadi di sana. Kemudian kemungkinan kesehatan yang kedua adalah tentunya dari faktor eksternal koleksi itu sendiri. Lingkungan yang tidak standar, misalnya suhu udara, ya, suhu udara. Kemudian kelembapan dan ada juga cahaya dan tentunya faktor-faktor lingkungan yang lain. Yang tidak kalah pentingnya faktor eksternal dari koleksi tersebut adalah manusia itu sendiri yang sebenarnya tugasnya memelihara atau mengapresiasi, tapi kadang punya perlakuan-perlakuan yang tidak pas. Misalnya cara pegang yang tidak pas saat terjadi mutasi, kemudian cara mengangkat, dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya, kesehatan juga dipengaruhi oleh kemungkinan tumbuhan. Jadi ada kemungkinan karena lembab dan lain sebagainya, tumbuh jamur di situ. Ada beberapa bahan tertentu yang disenangi oleh tumbuhan jamur. Dan yang terakhir, eksternal itu biasanya banyak binatang-binatang seperti binatang rengat, rayap, tikus, kecoa, cicak, dan lain-lain itu pasti akan mengganggu koleksi itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Kalnes yang saya muliakan, kita pahami bersama sampai saat ini ternyata penelitian COVID-19 itu belum selesai. Hasilnya juga belum meyakinkan. Sehingga sampai saat ini kita masih memahami atau merujuk pada coronavirus jenis seperti MERS atau SARS. Itu sementara sebagai rujukan untuk sebagai pembanding untuk menangani. Jenis-jenis virus tersebut ternyata bisa hidup sehat, bisa berkembang dengan baik, yang tentunya dipengaruhi oleh suhu udara, kemudian juga kelembapan, kemudian juga kadar keasaman atau pH, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sinar atau cahaya dari radiasi ultraviolet. Ini sangat berpengaruh kepada virus tersebut. Nah, melihat data ini, ada banyak kesamaan antara kesehatan koleksi dan kehidupan virus ini. Artinya apa? Kalau kita harus menjaga kesehatan teman-teman kita, SDM kita, di dalam hal ini adalah manusia, itu juga menjadi fokus kesehatan kita, maka boleh dibilang kalau teman-teman kita memasuki ruang yang sehat untuk koleksi, tapi di situ juga sehat untuk virus, maka sama halnya kita ini juga masuk pada ruang yang akhirnya membuat tidak sehat teman-teman kita. Inilah pentingnya kita harus bisa menyiasati, menyikapi agar di era pandemi ini bagaimana kita yang kira-kira lebih pas, lebih tepat untuk menangani khususnya dalam hal perawatan koleksi-koleksi yang kita sayangi. Nah, untuk itu kami tentunya punya teman yang sudah sangat luar biasa. Setiap hari kami ajak berdiskusi. Mohon Mas Jarod bisa berbagi kepada kawan-kawan kita, sahabat Kalnas. Mudah-mudahan kita nanti bisa saling mengisi dan tentunya harapan kita koleksi yang kita tangani ini bisa sehat, orang yang menangani juga sehat, kemudian tindakan-tindakan untuk antara memutus mata rantai atau bahkan membumi hanguskan COVID ini bisa kita lalui dengan baik tanpa harus merusak mungkin ruangan, merusak koleksi, merusak kesehatan kawan-kawan kita. Monggo kami persilahkan Mas Jarod. Ya. Terima kasih Pak Pus. Betul sekali tadi apa yang disampaikan Pak Pus, bahwasanya koleksi memang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengelola galeri atau museum. Tapi ada satu hal yang lebih penting adalah kesehatan. Kesehatan buat pegawai.
Jadi Pak Agus sudah menyinggung bagaimana ketika koleksi itu sehat dan pegawai itu sehat, maka semuanya akan sehat. Tapi ketika salah satu ada yang membawa penyakit, baik itu virus, maka itu akan berdampak kepada kedua-duanya, baik itu terhadap koleksi atau pada manusia itu sendiri. Tapi sekali lagi, apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, seperti yang Pak Pus sampaikan tadi, ini masih sangat berkembang, masih sangat penelitian masih berjalan. Jadi hanya informasi awal bagaimana sih cara kita secara preventif mencegah penularan atau penyebaran virus COVID-19 ini kepada koleksi kita. Dan nanti bisa juga dikhawatirkan akan berdampak kepada pegawai lain yang sebenarnya dia sehat, tapi karena ketidaktahuan adanya kontaminasi tadi terhadap koleksi, maka dia bisa terpapar sehingga dia positif COVID-19. Ini yang sangat tidak kami harapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang apa yang sudah kami pikirkan, kami kerjakan di Galeri Nasional supaya dapat bisa diadopsi, walaupun tidak semuanya diadopsi persis. Karena setiap museum atau galeri seni atau galeri privat lainnya pasti memiliki lingkungan prasyarat yang berbeda dengan apa yang kami alami di Galeri Nasional. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Pus tadi tentang masalah koleksi yang terkontaminasi. Koleksi, mohon maaf ini ada gangguan sebentar. Oke, koleksi dapat saja terkontaminasi melalui orang atau pegawai yang dia membawa COVID-19 yang ada dalam tubuhnya. Bisa melalui percikan batuk, bersin, atau tangan yang sebenarnya sudah terkontaminasi, kemudian secara tidak sengaja dia menyentuh bagian dari karya. Dan datanglah pegawai lain atau manusia lain yang secara tidak sengaja dan tidak tahu juga, dia berinteraksi dengan koleksi. Nah, sehingga dia tidak sadar bahwasanya benda-benda di sekitar dia itu sudah terkena kontaminasi dari COVID-19. Sehingga bisa menyebar dari satu orang, menyebar ke koleksi sebagai mediator, kemudian ke pegawai lainnya. Ini yang sangat dikhawatirkan bagi pengelola museum. Nah, ketika kita melihat penelitian tentang COVID-19, tadi Pak Pus sudah menyinggung bahwasanya penelitian tentang COVID-19 ini masih sangat berjalan, masih sangat minim data, sehingga akan sulit buat kita, buat kami yang bekerja di bidang museum untuk bagaimana sih cara kami menanggulangi koleksi yang terpapar atau koleksi yang secara tidak sengaja terkena virus COVID-19. Nah, tetapi kami mendapat rujukan bahwasanya COVID-19 ini merupakan salah satu bagian dari kelompok virus yang sering kita kenal dengan coronavirus. Jadi coronavirus ini merupakan kelompok virus yang menyerang saluran pernapasan. Jadi mereka mempunyai sifat yang mirip antara satu kelompok grup itu. Seperti SARS, MERS, dan yang terbaru ada COVID-19. Dan sebenarnya ketika kami membaca penelitian atau informasi yang dikeluarkan oleh WHO, bahwasanya kelompok coronavirus ini secara alami itu dia akan mati sebenarnya ketika dia tidak berada di dalam tubuh makhluk hidup atau tidak ada reseptor yang mengaktifkan dia untuk bekerja di dalam tubuh. Contohnya ketika COVID-19 atau coronavirus ini jatuh atau berada di koleksi, maka secara otomatis sebenarnya dia akan mati. Nah, matinya ini atau nonaktifnya ini itu bermacam-macam. Seperti data yang kami dapat dari WHO untuk kelompok SARS, COVID atau MERS, itu mereka mempunyai masa aktivasi itu antara 6 sampai 9 hari. Nah, berbeda dengan COVID-19 yang kita sering mendengar imbauan dari gugus tugas pemerintah pusat bahwasanya COVID-19 ini akan terpantau diaktif atau tidak aktifnya setelah 14 hari.
dan ini makanya masih sangat berbeda. Tetapi kami coba akan mempelajari bagaimana hubungan COVID tadi terhadap koleksi. Dan ini akan beresiko tinggi bagi pegawai ketika pegawai itu tidak memahami atau tidak mengetahui yang namanya koleksi itu sudah terkontaminasi. Karena kan yang namanya virus yang tidak terlihat, tidak seperti kita lihat ada jamur yang masih bisa dilihat. Virus ini sangat kecil, sehingga sangat sulit kita melihat. Yang bisa kita lakukan hanya melakukan pencegahan atau preventif konservasi. Nah, bagaimana ketika koleksi itu terkontaminasi? Tadi sebenarnya sudah disinggung bahwasanya yang namanya coronavirus, saya menyebutnya coronavirus, tidak COVID-19, karena penelitian ini mengadopsi dalam satu kelompok coronavirus, tidak khusus untuk COVID-19. Karena COVID-19 masih sangat terbatas data-data tentang masa aktif dia berapa lama di luar tubuh makhluk hidup. Ini saya ambil beberapa data. Ternyata coronavirus itu ketika dia berada di dalam koleksi, dan saya membaginya ini menjadi dua kelompok besar, yaitu koleksi dengan berbahan logam dan koleksi berbahan organik. Ini memiliki sifat aktivasi atau persistensi yang berbeda. Sebagai contoh, ketika koleksi berbahan logam, ini uji umum. Uji umum ini maksudnya penelitian yang sudah banyak data yang dilakukan oleh WHO, atau saya ngambil data dari Canada Conservation Institute, atau juga melalui United States Environmental Protect Agency. Ini bahwasanya virus corona itu memiliki waktu persistensi yang berbeda. Contohnya ketika dia masuk dalam ion logam. Dalam ion logam atau berbahan logam, nah ketika ion logam zinc, Zn, ini saya ambil contoh dari yang sudah ada penelitiannya, dalam ion logam Zn, yang namanya virus itu ternyata bisa berkembang dengan lebih baik. Kenapa? Karena virus itu pada dasarnya bentuknya adalah protein. Atau dia seperti membran yang terstruktur di dalam protein. Nah, zinc ini atau Zn atau seng, atau zat besi yang sering kita kenal, ya itu merupakan salah satu struktur pembentuk virus, sehingga ketika Zn, tapi bukan Zn padat ya, ion Zn, dia bisa mudah mengaktifasi struktur virus, sehingga waktu presensi virus itu di dalam koleksi yang berbahan logam ini, ketika dia berubah menjadi ion logamnya itu, maka dia akan menjadi lebih persisten, lebih kuat. Maka akan sulit kita untuk menangani atau membersihkannya. Terus ada juga beberapa penelitian ketika dia dimasukkan ke dalam ion tembaga atau Cu dan ion Ag atau perak, ya. Nah, ion Cu ini kalau saya dulu belajar di ilmu kimia, tembaga ini merupakan salah satu logam yang memiliki sifat oksidator, yaitu mudah merusak. Sehingga ketika protein itu digabungkan dengan ion tembaga, maka protein itu akan mudah hancur. Sehingga masa resistensi virus itu akan menjadi lebih singkat. Nah, ion tembaga ini juga sering digunakan oleh beberapa lembaga kesehatan itu untuk menjadi bahan dasar pembuatan disinfektan, sehingga sangat umum digunakan. Begitu juga dengan Ag atau perak. Nah, ini sudah beberapa kali diuji coba di beberapa negara, mungkin di Indonesia juga sudah pernah, bahwasanya Ag nitrat, ya, AgNO3, kita campurkan dengan asam sitrat, atau kita sering mengenal sitrun, itu bisa membentuk kompleks, senyawa kompleks yang disebut dengan peroksitrat. Nah, peroksitrat ini juga merupakan bahan dasar atau bahan baku desinfektan, sehingga ketika kita ingin membunuh virus, maka bisa kita menggunakan larutan peroksitrat atau tadi dengan tembaga. Nah, itu jadi virus itu ketika dia berada dalam logam pun dengan logam yang berbeda-beda, dia akan memiliki persistensi yang berbeda. Nah,
sekali lagi data ini tidak serta-merta akan sama dengan data yang ketika kita melakukan di tempat lain. Karena sangat dipengaruhi oleh tadi Pak Pus bilang kondisi lingkungan, ada suhunya. Nanti juga akan kita bahas tentang arah sana. Kemudian ketika virus itu jatuh atau berada di benda organik, biasanya di Galeri Nasional ini paling banyak benda organik, koleksi organik ya Pak Pus ya. Seperti kayak lukisan yang berbahan kanvas, ada kertas, ada bermacam-macam. Kayu betul Pak Pus. Nah ini ketika dia jatuh ke dalam benda koleksi yang berbahan organik, maka sifat benda organik itu memiliki pori. Sehingga virus itu bisa masuk ke dalam pori-pori dari lukisan misalnya karena kanvasnya. Gitu. Memang ada sisi positif, sisi negatifnya ketika dia masuk ke dalam pori-pori. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya pikir Mas Jarod baru ada masalah teknis di suara. Mungkin ada beberapa pertanyaan masukan nih. Sebenarnya ini akan kami sampaikan di akhir, tapi tidak ada salahnya. Sebenarnya halo Mas Jarod, belum ya? Ya. Jadi ada pertanyaan dari saudara kita di Mbak Habrianti. Ini dari Kendari, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, sifat virus corona seperti yang kami sampaikan, baik saya maupun Mas Jarod tadi, suka di tempat yang lembab atau agak basah. Nah, terus Galeri Nasional gimana untuk mengatasi itu? Jadi memang saat ini kondisi koleksi yang ada di Galeri Nasional itu ada yang di ruang pameran tetap, yang bisa dikunjungi oleh pengunjung. Kemudian ada di ruang koleksi itu sendiri, yang itu kunjungannya terbatas, tentunya hanya untuk pegawai dan beberapa orang yang mendapatkan izin dari Galeri Nasional. Nah, kebetulan kalau ruang pameran ini sejak tanggal 17 Maret ini kita sudah close, sudah kita sterilkan. Kemudian kita ngambil tindakan-tindakan yang sifatnya antisipasi. Jadi kita tutup sampai beberapa saat, kurang lebih seminggu sampai 2 minggu. Kemudian saat-saat itulah kita ambil posisi untuk penyemprotan desinfektan, tentunya dalam pengawasan konservator, dan juga karya-karya yang ada di situ sementara kami amankan dengan kami bungkus, kami tutup, sehingga tidak mungkin desinfektan itu bisa menyentuh atau mengkontaminasi kepada koleksi-koleksi yang ada di Galeri Nasional. Nah, kami sendiri memang menyadari keterbatasan kami bisa untuk melihat sebenarnya ruang ini ada virus corona atau tidak. Karena memang virus corona ini memang sangat susah dilihat kecuali dengan alat-alat tertentu, mikroskop elektronik dan lain sebagainya. Jadi sementara langkah-langkah kami sifatnya baru antisipatif, dan tentunya untuk petugas yang menangani itu kita pakai standar protokol kesehatan, harus pakai alat pelindung diri dan lain sebagainya. Dan obat-obatan yang kita gunakan untuk penyemprotan ruangan itu tentunya juga kita cek dengan kadar-kadar yang sangat memungkinkan sehingga kita bisa antisipasi dengan baik. Mas Jarod sudah bisa gabung? Suaranya sudah ada? Ya. Kalau sudah, monggo silahkan. Saya pikir Mas Jarod kita masuk ke strategi di kita, Mas Jarod. Strategi ke sana. Langkah-langkah kita untuk mengantisipasi, saya pikir kan persoalan kita tidak hanya hari ini atau yang sudah terjadi, tapi kita harus pikirkan langkah-langkah berikutnya. Setelah nanti misalnya ini Pak Presiden kan sedang membuat rencana norma baru. Nah, ini yang saya pikir norma baru di Galeri Nasional untuk antisipasi nanti pada akhirnya karya bisa tetap terawat dengan baik, pengunjung bisa menikmati, bisa mengapresiasi. Itu saya pikir langkah-langkah kita yang harus kita pikirkan ke depan. Ayo Mas Jarod, monggo silahkan.
Masih ada masalah dengan suara? Ya, sepertinya Mas Jarod juga masih ada masalah di teknis. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir Galeri Nasional sebagai lembaga publik harus selalu berpikir ke depan, utamanya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang harus kita lakukan ke depan setelah virus corona ini, meskipun ini masih masa transisi, dan tentunya kemungkinan-kemungkinan setelah virus corona ini tidak akan mengganggu kita lagi. Tentunya pasca PSBB ini kita sudah antisipasi dengan membuat baru SOP baru untuk pengunjung, SOP baru untuk kawan-kawan kita ketika berhadapan-hadapan dengan koleksi. Untuk pengunjung tentunya kita siapkan, dan tentu para petugas yang ada di lapangan harus kita latih, kita trainer supaya siap sigap menghadapi tamu-tamu yang akan hadir ke Galeri Nasional. Tentunya kami juga harus siapkan antisipasi sarana dan prasarana yang ada di Galeri Nasional, kita atur sedemikian rupa sehingga misalnya hal-hal yang menyangkut penanganan jarak, kemudian standar yang harus dilakukan oleh pengunjung, misalnya pakai masker, kemudian tes suhu badan dan lain sebagainya, pasti akan kita lakukan. Termasuk tempat-tempat untuk kesehatan yang lain, seperti tempat cuci tangan atau alat-alat yang lain yang memungkinkan untuk orang-orang yang tamu-tamu yang akan berkunjung ke Galeri Nasional bisa nyaman, bisa tetap sehat, dan tentunya kami yang bertugas di sini juga bisa melakukan itu dengan baik juga dalam keadaan sehat walafiat. Itu beberapa hal yang sudah kami rencanakan, bahkan sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa tentunya yang tidak mungkin kita hindari. Kita harus tetap berdoa, kita usaha, kita lakukan, berdoa tetap kita lakukan, agar kita juga selalu dapat kemudahan-kemudahan dari Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Mas Pak Jarod? Pus. Oke, monggo silakan. Mohon maaf, sahabat Ganas, ini ada gangguan teknis, terutama di jaringan yang di tempat saya ini. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi tadi ya apa yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Dan terima kasih juga Pak Pus telah memberikan banyak masukan tadi. Selanjutkan, tadi coronavirus tadi, Pak Pus sudah menyinggung bahwasanya dia bisa hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, ya, mulai dari suhu, kelembapan udara, derajat keasaman atau pH, dan radiasi sinar UV. Oke. Untuk suhu, ini saya mendapat data dari Canada Conservation Institute yang baru saja mereka lakukan penelitian di bulan Maret lalu, bahwasanya coronavirus ini bisa hidup lebih panjang pada suhu yang sejuk atau dingin, antara 4 sampai 6 derajat Celcius. Ini sama juga dengan jenis virus-virus yang lain. Kalau kita melihat tempat penelitian kesehatan yang dibuat oleh WHO, itu rata-rata mereka menyimpan virus-virus berbahaya ini dalam ruang yang cukup dingin, atau dalam kata lain seperti lemari es dan semacamnya. Karena disinilah virus itu bisa hidup lebih lama. Kemudian untuk suhu kamar, dia tidak banyak perubahan antara suhu dingin dan suhu kamar, karena masih cukup mempunyai daya tahan tubuh yang kuat untuk virus ini, gitu ya. Namun semakin tinggi suhunya, itu virus itu akan cepat mati atau cepat non-aktif ketika dia pada suhu bahkan di atas 60 derajat Celcius, dia akan cepat hilang. Ini penelitian yang sudah dilakukan, saya dapat informasinya bulan Maret 2020 kemarin. Kemudian faktor yang lain adalah kelembapan. Untuk kelembapan yang rendah, ini akan mempermudah jadi tempat yang paling nyaman buat virus itu untuk hidup. Sedangkan semakin tinggi kelembapannya, virus semakin singkat.
Nah, ini kalau kita berkaca dengan apa yang ada di Indonesia, memang suhu di Indonesia ini suhunya tidak seperti suhu asal dari virus itu lahir, yaitu di Wuhan, di Cina, yang suhunya lebih dingin, yang memiliki kelembapan yang rendah. Sehingga daya tahan virus sana lebih panjang, lebih kuat. Tapi bukan berarti kita menganggap remeh bahwasanya virus ini tidak mungkin datang ke Indonesia. Karena pada faktanya memang datang juga ke Indonesia itu. Artinya virus ini bisa mempunyai sifat yang bisa melakukan mutasi atau beradaptasi dengan baik dengan suhu lingkungan. Ini bisa kita lihat betapa cepatnya penyebaran virus ini ke masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pH, derajat keasaman atau pH, virus akan lebih nyaman ketika dia pada pH netral. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama dengan ketika kita melakukan penyemprotan desinfektan. Bahwasanya desinfektan itu memiliki pH yang bisa asam dan bisa basa, tergantung zat aktif apa yang ada di dalam desinfektan tadi. Artinya virus akan mati atau cepat non-aktif ketika dia berada dalam kondisi lingkungan yang asam atau basa. Tapi sekali lagi, asam basa ini tidak bisa kita terapkan juga ketika kita ingin membunuh virus di koleksi. Artinya ketika kita memberikan zat asam kepada koleksi kita, ya maka virusnya mati, koleksi kita juga rusak. Ini yang mungkin yang perlu kita pahami juga gitu ya. Bukan berarti kondisi lingkungan ini kita bisa terapkan langsung terhadap koleksi kita. Nah, nanti bagaimana tipsnya akan saya share informasinya. Begitu juga dengan sinar UV. Nah, ini ada penelitian juga bahwasanya virus SARS, ini kelompok virus ya, saudaranya COVID-19. Dia menunjukkan nilai valensi atau mati ya, atau non-aktif dengan kata lain, setelah 1 jam terpapar oleh UV. UV dengan panjang gelombang 260 nanometer, atau sekitar di antara UVC dan UVB. Ini yang bisa kita tanggapi juga. Bahwasanya faktor penelitian ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor bayangan. Karena lukisan ketika dia terpapar dengan UV, juga lukisannya akan rusak. Itu juga perlu kita cermati bagaimana penanganan virus di tempat kita masing-masing. Nah, ini yang pertanyaan yang sering kami terima, bagaimana sih penanganan koleksi baik itu di ruang pamer atau ruang storage? Boleh nggak koleksi itu kita semprot dengan desinfektan? Jawabannya tidak. Sangat tidak direkomendasikan koleksi disemprot dengan desinfektan. Kenapa? Tadi saya bilang desinfektan itu memiliki bahan aktif atau zat aktif. Ya bisa dari alkohol walaupun bahannya bisa dari pemutih atau bahan kimia lain yang tadi bersifat oksidator yang bisa merusak atau memiliki pH asam atau basa yang juga bisa merusak koleksi. Artinya bagi siapa saja yang memiliki koleksi lukisan itu ketika punya niat baik ingin membersihkan koleksinya dari virus, maka jangan sekali-sekali menyemprotkan langsung desinfektan ke permukaan koleksi. Betul, Pak Pus. Nah, tetapi memang ada beberapa catatan yang dapat saya terima, bahwasanya ada beberapa desinfektan sederhana seperti alkohol. Ini juga bahan yang sering digunakan ya Pak Pus ya dalam konservasi ya Pak Pus. Iya, betul. Itu masih aman untuk pada bagian-bagian tertentu terhadap koleksi. Tapi sekali lagi jangan mencoba-coba kita mentang-mentang saya bilang alkohol itu aman, kita bisa mencoba seenaknya menguaskan alkohol ke dalam permukaan koleksi. Nanti kalau rusak, ya jangan saya yang disalahkan itu ya. Karena apa? Sekali lagi selalu berkonsultasi dengan konservator sebelum melakukan perawatan apapun. Karena konservator tentunya sudah memiliki sedikit informasi atau pengetahuan tentang penanganan koleksi ketika dia berinteraksi dengan zat-zat di luar bahan organik yang ada di koleksi itu sendiri. Kemudian, bagaimana kalau misalnya untuk mencegah virus, kami, pengelola museum, cuci tangan dulu dengan hand sanitizer sebelum kami berinteraksi dengan koleksi. Nah, ini sering juga ditanyakan. Nah, ada penelitian kecil yang dilakukan oleh Library of Congress, bahwasanya hand sanitizer itu memiliki residu atau ampas ya ketika dia mengenai
dia mengujikan dengan kertas ya, bahan kertas. Maka kertas itu akan mudah rusak ketika terkena bahan hand sanitizer. Sehingga kami sangat menyarankan kepada pengelola museum atau pengelola koleksi lainnya, baik itu di rumah, galeri privat, atau galeri seni lainnya, untuk mencuci tangan dengan air. Itu lebih aman untuk penanganan koleksi. Jadi kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan hand sanitizer sebelum menangani koleksi, tapi lebih menggunakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Karena itu yang paling efektif untuk membersihkan tangan kita dari coronavirus. Dan yang terpenting, yang standar atau SOP yang harus dilakukan oleh seorang konservator adalah menggunakan sarung tangan. Ya, mungkin yang paling tepat untuk seorang konservator adalah sarung tangan yang berbahan nitril. Bahan nitril ini bersifat seperti karet ya. Dia lebih kuat, tidak tembus ketika terkena cairan-cairan seperti bahan kimia lainnya, sehingga lebih kuat. Tuh. Kemudian, nah ini tadi pertanyaan Pak Pus, dan dari tadi dibacakan Pak Pus, yang dijawab oleh Pak Pus, bagaimana kita menangani ruang koleksi. Tadi menangani koleksi, sekarang menangani ruang koleksinya, atau storage-nya, atau ruang pamernya. Gitu. Bisakah ruang koleksi itu kita desinfektan? Untuk ruang koleksi itu masih memungkinkan untuk disemprot dengan desinfektan atau diberikan untuk desinfektan untuk membunuh virus tadi. Tapi sekali lagi tidak untuk permukaan koleksi. Jadi untuk rak atau meja, vitrin itu dipersilahkan untuk penyemprotan. Nah, tapi ada kalau bisa ya menggunakan bahan-bahan desinfektan yang sederhana, artinya yang tidak memiliki risiko besar terhadap si penyemprotnya dan terhadap koleksinya gitu. Jadi memilih bahan desinfektan juga harus berhati-hati. Kemudian metodenya juga apakah bisa dengan disemprot atau menyeka. Menyeka itu seperti dilap gitu ya. Seperti misalnya rak koleksi itu bisa dengan mengelap rak itu dengan larutan desinfektan. Gitu. Sekali lagi, pertimbangkan efek mengenai material koleksi. Diusahakan sekali untuk desinfektan itu tidak mengenai material koleksi. Selanjutnya, ini ada tips. Nah, tips desinfektan pada ruang koleksi. Satu, ya sebelum kita melakukan penyemprotan atau pemberian desinfektan, baik dengan menyemprot atau menyeka tadi, mengelap, bersihkan dulu permukaan yang ada di sekitar koleksi. Kemudian tetap menggunakan alat pelindung diri. Ini standar prosedur kesehatan yang wajib kita penuhi. Kemudian setelah disemprot atau dilap, biarkan desinfektan itu bekerja sampai batas waktu tertentu. Kemudian bekas dari desinfektan itu harus kita bersihkan karena dia bisa jadi menimbulkan atau menyisakan residu di meja kantor atau meja tempat koleksi itu disimpan. Nah, tadi saya sarankan menggunakan desinfektan sederhana seperti pemutih rumah tangga encer atau larutan alkohol 70%. Gitu. Nah, ini ada gambar Pak Pus. Ini dilakukan di museum di Naples di Itali. Ya, dia melakukan penyemprotan pada Selasa 10 Maret 2020. Dia hanya menyemprot bagian bawah dari ruang pamernya dia, tidak mengenai koleksi. Mas Jarod. Ya Pak, bagaimana Ya, Pak? ini kebetulan juga ada yang baru tanya nih Mas, apakah ada SOP harian untuk staf koleksi dan konservasi? Kalau iya, protokol yang berlaku seperti apa? Apakah ini berpengaruh ke produktivitas dan target kerja? Tentunya ini yang terkait dengan ini Mas, pelaksanaan penanganan baik di ruang pamer atau ruang koleksi di storage dalam hal ini. Saya pikir yang disampaikan Mas Jarod itu bisa menjawab ini ya. Jadi SOP kita sudah jelas di situ, seperti petugasnya harus pakai alat pelindung diri gitu ya. Kemudian obat-obatannya dipakai kalau bisa ya sangat terukur benar dan jangan beresiko kepada karya-karya koleksi yang ada. Dan termasuk tekniknya ini, apakah teknik semprot, apakah teknik lap, itu saya pikir kemungkinan itu akan kita lakukan. Dan yang lebih penting,
petugas ini sebaiknya dalam pengawasan konservator. Saya pikir itu ya Mas Jarot. Iya Pak, betul Pak. Ada pertanyaan kedua nih Mas Jarot. Mungkin Mas Jarot nanti juga bisa menambahkan. Dalam kondisi seperti ini, WFH, tindakan preventif apa yang telah dilakukan oleh tim konservator Galeri Nasional untuk menjaga dan memonitor agar koleksi tidak mengalami degradasi ketika ditinggalkan? Mas, kan kawan-kawan kita Siap kemarin Pak. kan WFH, Mas. Apa yang kita lakukan? Kita juga Siap sudah Pak. bagi jadwal dan lain sebagainya gitu ya. Mas, Iya, tambah Mas. saya percepat aja ya Pak. Ya. Jadi kita animos. Oke, ini, nah, jadi masalah ada tadi ini menyambung pertanyaan tadi. Apa yang dilakukan oleh Galeri Nasional atau oleh museum lainnya ketika museum itu tutup? Artinya ada pembatasan pegawai, ada pembatasan interaksi antara manusia dengan koleksi. Ya, pada dasarnya sebenarnya koleksi itu tidak memiliki dampak langsung terhadap COVID, karena sebenarnya COVID itu tidak akan masuk ke ruang koleksi kalau tidak dibawa oleh manusia. Artinya memang ketika kita melakukan WFA, tidak banyak interaksi dengan koleksi, sebenarnya koleksi itu aman di dalam ruang penyimpanan, tetapi amannya hanya dari virus, tidak aman dari faktor lain. Karena ada faktor lain yang sebenarnya mengintai keselamatan koleksi itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya masalah pencurian, ya, karena minimnya pegawai yang berinteraksi di situ, maka animo masyarakat yang terdesak secara ekonomi itu semakin meningkat, sehingga dikhawatirkan ada niat-niat jahat yang ingin menyelakai koleksi kita, atau faktor lingkungan yang tidak terjaga ketika kita tinggalkan tidak bekerja di kantor. Nah, ini juga menjadi permasalahan itu sendiri. Nah, maka faktor pengamanan atau SOP apa yang dilakukan oleh Galeri Nasional, dan mungkin bisa kita share informasi juga Pak Pus di sini, bahwasanya yang perlu diamankan adalah pertama gedung galeri atau gedung penyimpanan. Kenapa? Karena gedung ini hal yang sangat vital. Di dalamnya banyak barang-barang yang sangat berharga, sangat bernilai. Tadi bisa koleksi, bisa dokumen. Yang kedua adalah koleksi itu sendiri. Ketiga adalah dokumen-dokumen penting. Ini juga perlu kita pikirkan. Karena pasti di setiap koleksi memiliki dokumennya masing-masing. Baik itu dokumen registrasi, dokumen inventarisasi, atau dokumen akuisisi yang lainnya. Nah, ini juga harus kita hitung tentang pengamanannya. Nah, pencegahannya bagaimana? Strategi penanganannya, kata kuncinya adalah konservasi preventif. Itu pencegahan. Ini sering kita mendengar bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan memang benar, itu sangat efektif dilakukan oleh bidang manapun. Bukan hanya di bidang kesehatan, tapi di bidang pengelolaan museum juga pencegahan itu jauh lebih efektif. Artinya konservasi preventif ini harus diutamakan dibanding konservasi yang bersifat kurasi atau restorasi atau perbaikan. Nah, bisa mulai kita melakukan pengontrolan terhadap koleksi. Ini tadi berhubungan dengan WFA, Pak Pus sebagai pimpinan Galnas sudah membuat jadwal pada kami yang berinteraksi dengan koleksi untuk secara rutinitas mengecek, tentunya dengan dibatasi jumlah orang dengan protokol kesehatan, pakai masker, sarung tangan, dan semuanya. Sehingga meminimalisir adanya kontaminasi hal-hal yang dibawa oleh pegawai atau manusia kepada koleksi. Kemudian mengunci, menggembok, itu tetap menjadi prosedur utama, termasuk pemantauan di ruang pamer. Ini juga secara rutin, tim koleksi dibantu oleh tim security Galnas itu mengontrol ruang-ruang koleksi, baik itu di ruang pamer maupun di ruang storage. Nah, Mas Jarot, ya Pak. ini jawaban Mas Jarot ini juga nyambung nih dengan pertanyaan Mas Adi Putra Surya Wardana. Ini pertanyaannya begini Mas. Adi Putra Surya Wardana, untuk narasumber, saya pernah mendengar dari pengamat seni untuk menikmati suatu karya seni tidak bisa melalui lensa kamera, artinya foto mungkin ya, atau Iya, Pak. teknologi lain yang memotret maupun video dan lain sebagainya. Ini sepertinya rasa-rasanya beda.
Kemudian kita harus melihat secara langsung dengan jarak tertentu agar dapat menikmati keindahannya. Jadi kunjungan virtual kurang memberi kesan karena tidak bisa melihat jiwa koleksi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kira-kira mekanisme pameran Galeri Nasional nantinya ketika menghadapi masa Normal. kenormalan baru? Ini Wah. yang digadang-gadang oleh Pak Presiden nih, kira-kira new normal ini kira-kira seperti apa? Ayo Mas, nanti tak lengkapi Mas. Mas Oh, Jarod dulu siap. Mas. Ya, memang kondisi saat ini pasca disebut dengan new kenormalan baru ini, itu pasti akan sangat merubah tata kelola kita terhadap koleksi. Termasuk tata bagaimana kita mempublikasikan koleksi kita melalui pameran. Galnas, mungkin nanti Pak Pus lebih detail nanti bagaimana Galnas berusaha untuk supaya koleksi-koleksi negara ini dengan kondisi pandemi ini bisa tetap dinikmati oleh masyarakat. Ini Galnas punya strategi sendiri. Nanti Pak Pus bisa lebih detail mungkin ya Pak Pus ya, lebih tahu detail tentang bagaimana strategi kebijakan untuk publikasi terkait dengan pameran virtual, Pak. Gitu. Gimana Pak Pus? Ya, sepertinya Pak Pus juga sedang ada trouble dengan data teknis. Tapi pada dasarnya memang kenormalan baru ini harus kita hadapi mau tidak mau, karena ini adalah hidup kita yang baru. Bagaimana pengelolaan koleksi? Tentunya nanti ada protokol-protokol yang bersifat protektif terhadap kesehatan pengunjung dan keselamatan koleksi itu sendiri ketika pameran itu dibuka secara normal, artinya tidak secara virtual. Misalnya kita tetap wajib menggunakan sarung tangan, pembatasan jumlah pengunjung, atau sistem tiketing yang berbeda, yaitu dengan e-ticketing, sehingga tidak meminimalisir adanya kerumunan orang atau meminimalisir adanya kontaminasi atau penyebar luasan virus COVID-19. Artinya protokol pengamanan koleksi tetap dijalankan dan protokol pengamanan kesehatan juga perlu dijalankan. Gitu. Bagaimana Pak Pus? Masih belum? Oke, nanti bisa dilengkapi dengan Pak Pus. Ini ada pertanyaan berikut juga dari Dian Novita Lestari. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah Galnas untuk persiapan pembukaan pameran pasca COVID ya terhadap koleksinya. Dan selama pameran berlangsung, akan ada kemungkinan koleksi terkontaminasi, terutama untuk koleksi yang diletakkan terbuka. Apakah yang dilakukan untuk pencegahan dan tindakan pembersihan? Nah, oke, saya masuk ke beberapa, ini sebenarnya ada slide yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia, menjawab pertanyaan dari Ibu Dian Novita Lestari, bagaimana ketika galeri atau museum itu dibuka kembali? Sebenarnya ada prosedur yang perlu kita lakukan. Pertama ada persiapan, yaitu apa? Pengunjung. Kita harus membuat rule atau peraturan jumlah pengunjung di dalam ruangan. Baik itu jumlahnya tadi, ya baik itu waktu berkunjungnya. Ini harus kita rule, kita jaga sekali sehingga kita bisa meminimalisir adanya penyebaran kontaminasi virus tadi. Sekaligus ternyata dengan pembatasan ini bisa juga berhubungan baik dengan bagaimana cara menikmati itu koleksi itu sendiri. Karena sekali lagi tadi yang menyambung pertanyaan berikutnya, bahwasanya ketika kita melihat koleksi atau menikmati suatu karya seni, dalam hal ini ya di Galeri Nasional, itu lebih enak memang pada kondisi yang agak lengang sehingga bisa menikmati dengan jarak tertentu. Nah, kenormalan baru ini bisa menunggu hal itu ketika kita membuat prosedur bagaimana pengunjung itu kita batasi dalam ruang pamer. Dan juga sistem tiketing tadi, tidak lagi kita menggunakan tiket dengan cara mengantri, mengular. Ya, ini dulu pernah terjadi di Galeri Nasional tahun 2012, ingat saya itu pameran Raden Saleh. Bahwasanya gedung Galeri Nasional itu mengular, banyaknya kerumunan seperti itu. Nah, sistem tiketing ini yang perlu kita strategi baru supaya kita menghindari adanya kerumunan.
Kemudian ada publikasi. Yang ini penting memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa menikmati karya seni sekarang dengan cara yang berbeda, dengan aturan yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda. Kehidupan normal, tapi normal yang baru. Atau tadi disebut kenormalan baru itu sendiri. Kemudian ketika masuk ruang pamer, yaitu ada alur pengunjung. Ini kita juga atur. Memang ada beberapa keterbatasan di beberapa museum, dia mempunyai satu akses pengunjung. Nah, untuk pengunjung museum-museum yang mempunyai akses yang berbeda ini jauh lebih baik. Bahwasanya pengunjung masuk dan pengunjung keluar itu mempunyai tempat yang berbeda, jalur yang berbeda. Kemudian menggunakan protokol kesehatan. Ini ketika di dalam ruang pamer diwajibkan menggunakan masker, tetap dicek tentang suhu badannya. Dan ketika ada yang memiliki gejala-gejala kesehatan yang kurang baik, petugas penjaga pameran harus dengan tegas untuk menunda kunjungan mereka ke Galeri Nasional atau museum. Karena ini kita mengingat kesehatan dia, kesehatan orang lain, dan kesehatan dari koleksi itu sendiri. Kemudian pembatasan akses. Ini juga mungkin untuk ruang-ruang publik seperti toilet, ya, ketika ada pengunjungan, otomatis toilet kan ruangnya lebih kecil ya Pak, dibandingkan ruang pamer. Nah, ini juga harus dibuat aturan ketika pengunjung banyak, masuk ke toilet secara bersamaan, sehingga kontaminasi itu masih mungkin terjadi. Ini pembatasan akses publik ini juga harus kita perhitungkan protokolnya. Kemudian untuk pegawainya, resepsionis dan petugas keamanan ini tetap protokol kesehatan harus dijaga. Ya, bila perlu di resepsionis dibuat kayak di tempat swalayan tuh Pak, saya pernah masuk Pak, ditutup cara pakai mika itu ya Pak. Iya. Jadi resepsionisnya dikasih mika. Ya. Sehingga ketika ada cipratan dia tertahan oleh mika yang transparan. Itu mungkin juga bisa diadopsi di beberapa museum ya. Tapi sekali lagi ini tidak mesti diterapkan secara mutlak gitu ya. Ini mengingat dari kondisi yang ada di museum masing-masing. Kemudian ada pembersihan dan konservasi secara rutin. Artinya pengecekan koleksi, sterilisasi koleksi itu tetap harus dijaga. Artinya ada masa tertentu memang nanti jika memungkinkan koleksi itu diistirahatkan. Artinya bebas dari kunjungan untuk pembersihan. Biasanya kan museum itu harus Senin tutup ya Pak Pus ya. Ya, benar. Nah, itu bisa kita manfaatkan ketika museum itu tutup untuk ibaratnya mengecek kesehatan koleksi dan kesehatan kita juga sebenarnya gitu ya. Gitu. Mas Jarod. Ya Pak. Ini ada, sebelum saya nanti melengkapi ya, Ya, Pak. ada beberapa pertanyaan yang masuk ini dari Pak Kinarti Atmadireja. Pertanyaannya begini, apakah GNI memiliki ruang storage yang berbeda untuk setiap ragam material karya seni? Kemudian karena setiap material pastinya memiliki penanganan yang tentunya berbeda. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian dari Pak Wahyu Suherman, apakah dampak langsung virus, tentunya ini COVID-19 ya, tersebut terhadap kelangsungan daya tahan koleksi? Nah ini Mas, penting nih Mas. Tadi kan sempat kita sampaikan ya, sebenarnya perilaku kesehatan virus dengan perilaku kesehatan koleksi ini hampir sama ini sebenarnya. Dia suka di tempat yang misalnya anti cahaya gitu ya, kemudian kelembapan yang normal gitu ya. Nah, ini ada dampak nggak Mas? Nanti coba kita Mas Jarod sampaikan nanti sambil saya lengkapi. Dan juga ini apakah memungkinkan adanya rotasi karya lebih cepat dari ruang pameran tetap mestinya ke ruang storage ya mestinya. Kemudian ini Mbak Adis Putri ditanya lagi Mas, apakah monitoring kondisi ruangan seperti iklim interior dan serangga, storage dan ruang pameran terus dilakukan pada masa seperti ini berhubungan dengan pembatasan gerakan kerja dalam lab juga, dan kira-kira apakah mungkin akan ada perbedaan kondisi-kondisi ini dibandingkan ketika galeri dibuka? Siapa dulu Mas? Mas Jarod dulu, baru nanti saya melengkapi yang tadi pertanyaan awal. Baik Pak. Silakan. Oke. Sudah masuk lagi? Ya.
Oh Ini iya, kelihatannya yang kena virus malah koneksinya ini Mas, wifi-nya betul sama Pak. ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya ini jadi apa ya pengalaman kita bersama-sama. Ya Betul kembali Pak. saya lanjut ke yang terkait dengan strategi lembaga kita ya Mas ya Galeri Iya Pak. Nasional terkait dengan penataan pameran dan lain sebagainya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang Mas Jarod sudah sampaikan terkait misalnya bagaimana kalau nanti dibuka kembali pameran itu atau sebenarnya Galeri Nasional buka untuk pengunjung lah gitu ya. Mas Jarod sudah banyak menyampaikan dan saya tadi juga di awal juga sudah sampaikan sebenarnya terkait SOP ini kita sedang proses mudah-mudahan dalam waktu dekat pas begitu masuk mudah-mudahan bulan depan kita secara bergilir bisa, saya nggak tahu apakah PSBB nanti begitu dibuka kita juga diizinkan. Kalau diizinkan pasti kita akan lakukan itu. SOP sudah jadi, kemudian sarpras yang Mas Jarod sampaikan terkait dengan jarak pengunjung, antrian pengunjung, dan lain sebagainya. Kemudian kelengkapan pengunjung seperti masker dan lain sebagainya, termasuk sanitasi yang ada di lingkungan kita. Termasuk pelayanan-pelayanan umum di luar ruang pamer ya Mas Media ya. Tadi Betul Pak. ada di di toilet, di kafe, termasuk yang tidak kalah pentingnya mungkin di pameran temporer untuk kawan-kawan kita yang melakukan display dan lain sebagainya, tentu akan kita lakukan SOP baru. Betul. Mudah-mudahan ini semua jadi yang disampaikan ada beberapa penanya menyangkut new norma baru untuk setelah COVID ini, termasuk norma baru bagaimana berkunjung ke Galeri Nasional, bagaimana kawan-kawan kita, staf Galeri Nasional, pegawai Galeri Nasional bekerja kembali, itu pasti akan norma baru. Tadi terkait dengan ada sahabat kita yang menanyakan rasa-rasanya kalau nonton virtual itu ya tidak seindah kalau nonton aslinya, ya itu Langsung ya Pak. pasti Pak. Tapi inilah yang kita hadapi bersama-sama pada norma baru. Kami mencoba berusaha semaksimal mungkin bagaimana pada satu sisi di virtual itu kita bangun seolah-olah pengunjung atau penonton itu seperti di ruang pameran di Galeri Nasional. Ini kita baru bekerja sama dengan para ahli IT, tapi kami juga tidak menutup kemungkinan kalau yang pada akhirnya teman-teman yang sudah kangen benar untuk melihat karya asli di Galeri Nasional, ya monggo. Tapi itu tadi dengan ketentuan-ketentuan norma baru seperti harus menjaga kesehatan pribadi dengan alat-alat pendukung masker dan lain sebagainya, itu pasti kita akan lakukan itu. Itu mungkin termasuk tentunya penanganan koleksi ya Mas. Sepertinya tadi banyak yang ditanyakan oleh kawan-kawan kita di Mas Jarod yang langsung menangani di storage, menyangkut soal preventif maupun yang persoalan kuratif, karena juga ada beberapa karya kita yang tidak menutup kemungkinan memang perlu tindakan kuratif. Tentunya ini juga harus kita kita sikapi dengan new norma yang mudah-mudahan kalau ini semua bisa kita lakukan dengan baik, ya sekali lagi kita akan menemukan new norma yang lebih aman untuk kita semua. Mas Jarod, monggo pertanyaan-pertanyaan tadi direspon. Nanti saya juga bisa bantu lengkapi. Ya, terima kasih Pak Bos. Saya merespon dari pertanyaan Genardi ya. Apakah Galeri Nasional mempunyai ruang storage yang berbeda setiap ragam material koleksi? Memang ada sebuah keterbatasan dari institusi Galeri Nasional, itu masalah sapras tadi. Ya, bahwasanya memang kami menggunakan sapras yang sebenarnya bukan diperuntukkan untuk sebagai museum. Artinya bangunan ini fungsi awalnya bukan museum, sehingga kami mengadaptasi kembali, menggunakan kembali bangunan yang tadinya bukan museum menjadi seorang museum atau galeri seni. Tentunya keterbatasan ini menjadi ketidakidealan buat kami di lapangan dalam penanganan koleksi. Tapi sebisa mungkin kami akan melakukan penanganan yang terbaik. Misalnya untuk storage
kami sudah memisahkan penyimpanan koleksi berdasarkan material tadi. Apakah dia kanvas, tidak bisa digabung dengan logam, itu tidak bisa karena kondisi lingkungannya sangat berbeda. Tapi dengan keterbatasan itu, kami coba mengoptimalkan tadi merekayasa lingkungan yang ada di sekitar ruang penyimpanan. Kemudian pertanyaan dari Pak Wahyu Suherman, apakah dampak langsung virus terhadap kelangsungan daya tahan koleksi? Tadi sudah dipaparkan sebelumnya bahwasanya pada dasarnya yang namanya virus itu dia akan mati sendiri atau nonaktif ketika di luar makhluk hidup. Artinya ketika dia terpapar koleksi, maka dia akan nonaktif dengan sendirinya. Tapi masalahnya ada rentan waktu atau masa resistensi tadi, atau kita sering menyebutnya masa inkubasi tadi, berapa hari gitu ya. Nah, untuk kelompok virus coronavirus ya kayak SARS dan MERS itu mereka aktif hanya pada rentan waktu 6 sampai 9 hari. Kalau COVID-19, protokol kesehatan yang dianjurkan dari gugus tugas pemerintah pusat bahwasanya ada masa karantina atau masa isolasi selama 14 hari. Ini bisa juga kita terapkan ketika diketahui setelahnya bahwanya salah satu pengelola museum itu terjangkit COVID dan dia pernah berhubungan dengan koleksi. Maka saya sarankan untuk koleksi hidup diisolasi. Diisolasi selama 14 hari, tidak boleh ada pegawai yang masuk. Itu untuk memberikan keselamatan untuk pegawai itu sendiri. Karena koleksi dia benda mati, tidak seperti kita benda hidup ya. Ketika dia terjangkit penyakit, dia tidak akan teriak gitu ya. Seperti kita kalau terjangkit kita batuk atau semacamnya. Seperti itu. Kemudian apakah dari Adis Putri, apakah monitoring kondisi ruangan seperti iklim interior dan serangga ya harus dilakukan pada masa ini berhubungan dengan pembatasan gerak kerja? Betul. Standar pengamanan museum atau galeri atau ruang penyimpanan koleksi itu tetap harus dijalankan. Seperti misalnya tadi pembatasan kita menyebutnya IPM ya, Integrated Pest Management. Bagaimana kita membuat SOP atau standar protokol untuk pencegahan serangga. Kemudian kita juga mengecek air atau api yang kemungkinan jadi agen perusak. Ya, karena ketika koleksi itu ditinggalkan, resiko adanya konsleting atau kebocoran itu masih tetap terjaga, masih mungkin terjadi. Nah, makanya itu perlu adanya pemantauan yang rutin, baik itu dari tim pengelola koleksi maupun tim pengamanan atau security ya. Gitu. Itu Pak Pus, ada tambahan lagi Pak Pus? Ya, Mas Jarod, sebenarnya kita kan sadar bersama ya terkait sarpras yang ada di Galeri Nasional ini, Mas. Kita memang belum standar internasional. Betul, Pak. Jadi ruang-ruang yang menyangkut ruang storage, ruang pamer sampai saat ini memang kita belum standar internasional. Sehingga kerentanan-kerentanan yang akan memungkinkan kerusakan koleksi itu harus kita antisipasi benar dengan cara yaitu mengetatkan bagaimana SDM yang ada di kita bisa kontrol benar di setiap saat. Nah, tentunya kesadaran ini bersama-sama kita bangun semangat kenormalan baru, new normal yang ke depan harus kita pikirkan bersama-sama. Jadi sahabat Galnas yang berbahagia, seperti saya sampaikan tadi, pasti pasca COVID ini akan kenormalan baru yang akan kita lakukan bersama-sama. Tentunya kami belajar bareng-bareng dan tentunya protokol-protokol yang sudah muncul di sekitar kita, baik dari gugus tugas maupun Kementerian Kesehatan untuk menyangkut kesehatan si pelaku dalam hal ini SDM akan kita lakukan. Dan untuk
menyangkut koleksi, tentunya kita punya badan dunia yang menangani ini, ICOM dalam hal ini, itu juga sudah mengeluarkan rujukan-rujukan yang tentunya itu juga sangat bermanfaat untuk kita bersama. Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan ini semua masukan dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya Mas Jarod ya, Ya, Pak. untuk bisa memberi input, masukan kepada Galeri Nasional agar pada satu sisi koleksi yang kami kelola ini sehat, kemudian bermanfaat. Pada sisi lain mungkin menyangkut bagaimana kunjungan-kunjungan yang harus terjadi di Galeri Nasional itu menurut para pengunjung sebaiknya bagaimana. Meskipun kami juga sudah punya SOP yang ini sedang kita godok bareng-bareng untuk ke depan supaya kita bisa menjalankan semua ini dengan baik. Karena prinsip kami, tugas kami pada satu sisi Galeri Nasional sebagai tempat penyimpanan koleksi, tempat pengelolaan koleksi harus kita lakukan, yaitu untuk perawatan, untuk kajian, dan harus dipublikasikan, baik dalam bentuk pameran atau dalam bentuk-bentuk lain itu harus kita lakukan. Tapi pada sisi lain pasti kami untuk terjadinya apresiasi, terjadinya edukasi, dan lain sebagainya itu juga harus berjalan. Nah inilah saya pikir di forum ini sangat menarik sekali untuk kita diskusikan. Mudah-mudahan sekali lagi ke depan kita akan lebih baik. Ini ada beberapa pertanyaan dari siapa ini? Desti Bumbunan. Pak Pustanto, bagaimana dari segi pembiayaan dengan bertambahnya upaya penanganan koleksi dan pembersihan secara reguler sementara jumlah pengunjung akan dibatasi, apakah akan menjadi masalah? Ya sebenarnya kalau dipikir masalah pasti selalu ada, tapi kan masalah ini justru membuat kita bekerja, membuat kita jadi bisa lebih baik. Jadi saya pikir semua bisa kita atasi, termasuk soal pembiayaan, insya Allah kami masih bisa lakukan dan sebenarnya biaya itu tidak mesti harus mahal ya, kecuali itu sudah sifatnya perbaikan atau kuratif. Tapi kita kan semangat yang kita bangun adalah semangat preventif, bagaimana mencegah jangan sampai nanti bisa terjadi kerusakan yang lebih parah, yang akhirnya nilai-nilai karya yang ada, nilai-nilai penting karya yang ada di dalam koleksi itu akan berkurang. Masih ada beberapa pertanyaan itu Mas Jarod dari monggo ini dari Adis Putri lagi nih. Terima kasih banyak jawabannya Mas Jarod dan Pak Pustanto. Semoga new normal bisa menemukan semangat baru. Saya setuju sekali. Ini Pak, ini luar biasa Pak, atensi dari pendengar, dari yang menyimak acara ini luar biasa dan membuat kita jadi semangat ya Pak untuk mengelola koleksi-koleksi luar biasa ya memang. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Ini dari YouTube juga Pak, kanal YouTube dari Flava Nialjin. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah ruang pameran yang cenderung ber-AC, kecenderungan virus kan dapat bertahan lebih lama. Ya. Adakah jadwal proses disinfeksi Pak atau pemberian larutan disinfektan di Galeri Nasional Pak? Ya. Saya pikir pasti itu Mas. Sebenarnya saya malah berpikirnya tidak seperti itu ya. Nanti di new normal itu, dan mudah-mudahan kalau Galeri Nasional nanti bisa membangun gedung yang baru, ini yang harus kita pikirkan. Kemarin kita berdiskusi dengan teman-teman arsitek Mas. Pada satu sisi bagaimana bisa membuat bangunan atau ruangan sisi satu bisa menyehatkan karya. Karya ini kan biasanya takut dengan cahaya, takut dengan kelembapan, takut dengan suhu, takut dengan perilaku manusia yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Tapi juga bagaimana membuat ruangan bisa sehat untuk pengunjung, untuk manusia. Nah, ukuran sehat itu ternyata ini agak berseberangan Mas Jarod dan sahabat Galnas yang saya muliakan. Pada satu sisi, setiap ruang sehat itu ternyata perlu sirkulasi udara yang selalu bergantian.
Sementara kalau ruang AC ini kan selalu diem aja ya, diputer aja Iya, di Pak. situ. Nah, ini yang harus kita pikirkan, apakah nanti kita atur ventilasi atau jendela yang memungkinkan untuk itu. Dan termasuk ruang yang sehat untuk manusia, untuk pengunjung itu ternyata juga cahaya, sinar matahari. Karena sinar matahari itu juga penting untuk kesehatan manusia. Nah, ini yang harus kita pikirkan, apakah nanti di tata ruang itu sinar matahari kita arahkan kemana tanpa harus bertatapan langsung dengan koleksi, utamanya koleksi-koleksi yang berwarna ya. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Nah, untuk itu saya pikir terkait dengan kondisi yang ada, tentu kita sikapi dengan jadwal rutin pasti. Ini kita sudah mempiketkan kawan-kawan kita yang terkait dengan perawatan dan pemeliharaan koleksi, dan juga kita harus benar-benar memberi pemahaman kepada petugas. Kan yang menyangkut koleksi itu tidak hanya petugas koleksi saja, tapi di situ ada juga petugas keamanan yang di luar itu, satpam dalam hal ini. Kemudian juga ada cleaning service yang tiap hari juga membantu kebersihan ruangan dan lain sebagainya. Ini kita harus relatif kontrol, relatif awasi, relatif atur supaya menurut SOP yang kita buat benar. Saya pikir langkah-langkah itu yang harus kita tegaskan, harus kita disiplinkan. Semoga sehat koleksi Galeri Nasional, sehat pegawai Galeri Nasional, sehat pengunjung yang datang ke Galeri Nasional, dan itu semua Amin, Pak. jadi cita-cita kita semua. Betul, Itu Pak. Mas Jarod ya. Iya, Pak. Ada lagi nggak Mas Jarod? Mungkin Wah, bisa, masih ada ini ada waktu pertanyaan, berapa Pak. menit? 5 menit, mungkin bisa. Ini pertanyaan Pak, ini terkait dengan kalau Galeri Nasional ya belum standar internasional, apakah usaha Galeri Nasional untuk memenuhi standar tersebut, Pak, ke depannya, Pak? Oh, ya. Sebenarnya kita sudah siapkan bangunan yang menuju standar itu. Ini sebenarnya masih ada persoalan satu, yaitu lokasi. Lokasi itu kita masih terhambat dengan adanya SD01 Gambir ini yang belum bisa kita pindahkan. Kalau itu sudah kita pindahkan, kita kebetulan sudah menyiapkan perencanaan lengkap, mulai dari arsitektural, interiornya, bahkan sampai hitung-hitungan biaya. Dan ini sudah kita komunikasikan dengan pihak pengambil keputusan dalam hal ini menyangkut biaya tentunya DJA dan juga Bappenas. Ya meskipun ini pasti akan tertunda ya dengan adanya pandemi ini. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera kita bisa selesaikan. Kemudian persoalan SD01 Gambir yang ada di belakang itu bisa segera nanti kita pindahkan. Dan kita bisa mulai membangun bangunan baru yang standar internasional, yang tentunya ini jadi target kita semua untuk bisa memberi layanan yang terbaik untuk publik, untuk masyarakat Indonesia maupun internasional yang akan berkunjung ke Galeri Nasional. Itu Mas Jarod. Ada lagi? Ya, masih ada Pak. Terima kasih Pak Pus, luar biasa ini. Banyak sebenarnya Pak pertanyaan yang belum sempat kita jawab di sini Pak. Tapi memang ini waktu ya Pak ya, sangat terbatas gitu. Kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi atau bagaimana Pak? Masih ada waktukah? Kalau enggak nanti mungkin bisa kita jawab melalui apa ya, email. Saya pikir kontaknya sudah kita catat oleh tim kita bersama-sama. Dan kalau boleh Mas Jarod, kita bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sahabat Galnas yang telah ikut pada acara hari ini. Saya tentu berbahagia sekali buat para seluruh panelis dan seluruh partisipan yang hadir pada Zooming webinar online pada saat ini. Sekali lagi, apa yang kita lakukan ini tentunya untuk kepentingan bersama. Kami hanya selaku pengelola di sini, tentunya perlu banyakkan masukan-masukan dari teman-teman semua, dan masukan-masukan itu tentu akan kami respon sedemikian rupa untuk kebaikan kita semua. Mas Jarod, sebelum saya closing, mungkin ada yang disampaikan?
Ya, Pak, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Galnas ini luar biasa. Kerjanya saya hitung itu, Pak, Out ya. hampir 24 jam, Pak. Setiap malam itu selalu mendiskusikan persiapan-persiapan acara ini. Ini luar biasa. Ya, timnya Mas Jamrut, Mbak Desi, Mbak Rizky, Mas Ya. Reski, dan semuanya, Pak. Itu Allah, luar Mas biasa, Pak. Unggul ya. Nah, Terima kasih kita ucapkan semuanya. seluruhnya. Dan bagi sahabat-sahabat Galnas yang mungkin tadi masuknya kepotong atau terlambat atau mungkin sudah ada yang meninggalkan terlebih dahulu, mungkin bisa dilihat di YouTube Galnas yang terkait dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan bisa dibarokai, bisa bermanfaat untuk kita Amin, Pak. semua. Kita akhiri Mas Jarod Iya, Pak. Siap, Pak. dengan Terima kasih. mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir Maaf, batin. Sampai ketemu di webinar Galeri Nasional selanjutnya. Ya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam budaya, salam seni rupa. Indonesia tetap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.